Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dirusta Anggraini. Saya Suswera Rosyani. Dan saya Imam Sugiono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia dan juga fungsi bahasa Indonesia serta pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal tersebut disetujui oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Kongres Pemuda II yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari rumpun bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa perantara atau lingua franca oleh masyarakat Indonesia. Dalam perannya, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia berasal dari berbagai pulau yang memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Namun sayangnya, seiring perkembangan zaman, bahasa asing dan juga bahasa gaul yang masuk ke dalam Indonesia seringkali digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Latar belakang yang melatar belakangi pembahasan pada kali ini adalah setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing, tak terkecuali Indonesia. Indonesia memiliki budaya dan bahasanya yang bermacam-macam, memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam yang digunakan di setiap daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang bermacam-macam, akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia disatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Pada era globalisasi seperti sekarang, banyak sekali masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di wilayah Jakarta Selatan yang menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat yang lain. Apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus dan berulang, maka hal tersebut dapat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia penting menyadari bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dilestarikan agar bahasa Indonesia tidak akan hilang dan akan tetap selalu ada. Di sini saya akan menyampaikan terkait tujuan untuk memberikan informasi terkait pentingnya bahasa Indonesia, di mana pada era globalisasi saat ini, Indonesia itu hampir mengalami krisis identitas, salah satunya krisis berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ditinjau dari 3 landasan. Yang pertama, landasan Yudiris. Ketentuan mengenai bahasa nasional negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai dengan pasal 45. Pada pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ditinjau dari landasan historis, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun Melayu yang kemudian digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa lingua franca di Nusantara. Hingga pada tanggal 28 Oktober 1928, bersamaan dengan Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, ditinjau dari landasan teoritis. Dari sejarah, bahasa Indonesia digunakan untuk mempersatukan bangsa yang sedemikian rupa, banyak suku, budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Menurut Junus, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam pergerakan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya terkait tantangan yang dihadapi. Pada era globalisasi saat ini, banyak sekali bahasa gaul yang digunakan untuk berbahasa sehari-hari. Hal itu dapat membuat bahasa Indonesia ini kehilangan nilai sebagai bahasa persatuan. Apabila masyarakat jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa Indonesia ini bisa luntur. Dan kaidah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat menjadi ancaman bagi integritas nasional. Apalagi jika bahasa gaul ini digunakan dalam kegiatan pendidikan, tentunya akan memberikan dampak yang sangat negatif pada integrasi nasional bangsa. Rekomendasi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang baku, terbuka, dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional yang didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk itu,
masyarakat Indonesia adalah penutur utama bahasa Indonesia yang perlu bersikap selalu terbuka dan dinamis. Selain itu, masyarakat Indonesia sepatutnya menghargai bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, supaya bahasa Indonesia akan tetap lestari dan tidak akan hilang dari peradaban. Menjaga dan memelihara bahasa Indonesia berarti sama dengan menjaga dan memelihara nasionalisme bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan salah satu dari identitas nasional bangsa Indonesia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan suatu alat untuk menjalin nasionalisme dalam masyarakat Indonesia yang berada dan tersebar di ribuan pulau yang ada di Indonesia ini dengan berbagai suku, bangsa, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia merupakan akulturasi dari bahasa Indonesia murni dengan bahasa Melayu yang berawal menjadi bahasa perantara, lalu kemudian berkembang menjadi bahasa nasional, dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional persatuan negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi antara lain: yang pertama, lambang kebanggaan nasional; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, sebagai bahasa persatuan nasional dan berbagai masyarakat yang berbeda-beda bahasa dan budayanya; yang keempat, sebagai bahasa berhubungan antar daerah dan antar budaya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terdapat berbagai poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya kita menjaga bahasa Indonesia. Hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan bagi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.